Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sahara Nasution dengan NIM 2103209. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi bisnis. Nah, sebelumnya untuk mengenal lebih jauh apa itu negosiasi bisnis, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan negosiasi. Nah, negosiasi itu adalah perundingan dengan antara lain. Negosiasi juga berupa upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Bagaimana sih negosiasi yang baik dan efektif? Negosiasi yang baik dan efektif itu seperti negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Bagaimanakah realitas negosiasi? Realitas negosiasi mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain. Pernyataannya tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi, karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Dan adapun lainnya melakukan pertukaran untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kenyataannya ini seperti tawar-menawar, harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kapan sih negosiasi dibutuhkan? Negosiasi dibutuhkan ketika ada pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, peluang berkompromi. Apa manfaat negosiasi jika tercapainya suatu tujuan melalui negosiasi? Apa yang Anda inginkan dan bagaimana tercapainya menjadi lebih jelas? Memiliki otoritas lebih besar melalui negosiasi, Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton. Menjalin hubungan baik, inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Mencegah dan menyelesaikan konflik. Melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan dua belah pihak. Jadi mencapai tujuan dengan cara merangkul atau lawan. Negosiasi yang sukses melibatkan komunikasi efektif antara dua belah pihak untuk mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan merasakan perbedaan kedua belah pihak dengan baik. Adapun profil negosiator, yang pertama itu konektor. Dalam maksud konektor berpenampilan tenang dan penuh perhatian, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh yang jelas. Santun dalam arti minta dianggap orang penting, tidak suka dipotong dalam pembicaraannya karena merasa tertekan. Adapun ciri paling mudah dikenali adalah biasanya memiliki ruang atau kantor dengan dekorasi yang rapi, terdapat foto keluarga, ada beberapa tanaman indoor dalam ruangannya. Adapun tips bernegosiasi dengan konektor ialah Anda harus terbuka, jujur, mengawali dengan pembicaraan kecil, jangan langsung to the point. Pahami kondisinya dulu, jangan melakukan negosiasi secara langsung. Sedangkan yang kedua, networker. Pembawaannya senang, heboh, dan ramai. Orang memperhatikan sesuatu secara detail. Sikapnya bersahabat dan menyenangkan, mungkin hampir 70%. Dalam bernegosiasi, fokusnya obrolan ringan, bahkan terkadang melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Tips bernegosiasi dengan networker, jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya. Maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Adapun yang ketiga itu produser. Seringkali melakukan deal dengan cepat, berorientasi pada tujuan, berpikir bergerak, berbicara cepat, selalu meminta gambar dan secara umum, dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Adapun tipe paling sulit dalam bernegosiasi karena mengutamakan deal dahulu, masalah relasi urutan kedua. Tips bernegosiasi dengan produser, jelaskan terlebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara menarik. Kemudian tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika ya, baru Anda dapat melanjutkannya.
Sedangkan yang terakhir ada analyzer, menyukai keakuratan data dan kerincian, tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini, karena tipe ini tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, menyukai menunda keputusan, dan akan memberi jawaban melalui email, surat resmi, atau by phone. Tips bernegosiasi dengan analyzer: siapkan dukungan data secara lengkap, elemen-elemen sukses bernegosiasi. Contohnya ini seperti waktu persiapan yang memadai, sasaran yang jelas, memahami pokok permasalahan, strategi dan rencana negosiasi yang jelas, taktik negosiasi yang tepat, sikap saling menghormati, informasi lawan negosiasi, komunikasi yang efektif, positive thinking, terbuka untuk pertukaran ide. Terkadang perdebatan terjadi dalam negosiasi, maka dibutuhkan keterampilan berargumen sebagai berikut. Adapun langkah pertama, pikirkan sesuatu yang mungkin, seperti membuat asumsi dan dukungan dengan data. Jelaskan asumsi tersebut, buatlah alasan yang jelas, jelaskan konteks dan berikan contoh. Motivasi orang lain untuk menerima setiap pandangan Anda. Setiap menerima perbaikan, dengarkan dan tetaplah terbuka. Langkah kedua, ketahuilah pikiran pihak lain. Yang pertama itu gunakan bahasa yang tidak agresif, terjemahan alasan orang lain, tanyakan contoh, cek apakah Anda memahami yang Anda dengar, dengarkan dan tetaplah terbuka. Kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan kekuatan, gagal mengenali kekuatan sendiri, mudah menyerah, terjebak pada suatu pilihan, memiliki mental berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Terlalu banyak menekan pihak lain, menerima opini atau perasaan sebagai fakta, posisi dianggap segalanya. Percayalah, semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan, banyak bicara, sedikit mendengarkan, terlalu tergesa-gesa.